Kembali lagi ke Rodel News. Hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenalkan kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 2 Kendal. Sebelum memulai wawancara, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Hansken Yudhistira. Lalu, seperti apa kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 2 Kendal? Berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzamizan. Saya di sini sebagai vlogger untuk tugas bahasa Indonesia dari Guru Budi. Nah, di sini kita akan mewawancarai dua kakak pembina dari Pramuka, yaitu tempatnya itu di Perpus. Waktu dan tempat nanti kita persilahkan kepada yang mewawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Aditya Nurul Fahmi ingin mewawancarai Pak Amar terkait kegiatan organisasi Pramuka. Ini ada tugas dari guru bahasa Indo yaitu teks kita. Oke, silakan. Langsung dari pertanyaan pertama Pak. Apa yang membuat kakak pembina mengikuti Pramuka? Ya, oke. Yang membuat saya mengikuti Pramuka adalah karena dulu riwayat saya pernah bersekolah di sini, ya. Dulu lulusan atau alumni sini, alumni tahun 2009. Kemudian ketika itu saya diperbantukan oleh pembina yang kala itu Pak Kriswanto Daryono, ya. Beliau minta tolong kepada saya menjadi asisten pembina ketika itu. Tapi jauh daripada itu, ketika saya masih sekolah, saya juga sudah pernah mengikuti Pramuka, khususnya Pramuka SMK 2 atau Pramuka Penaga. Dan ketika saya lulus, saya mendalami Pramuka lebih dalam lagi ketika era saya diminta untuk jadi asisten pembina. Nah, mulai dari situlah rasa cinta itu muncul, rasa kepedulian itu muncul, kemudian rasa memiliki ambalan, ya, atau pangkalan ini tuh tumbuh sampai sekarang. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah saya mencintai Pramuka, banget. Tapi Pramuka yang saya maksudkan adalah untuk tingkat penegak, ya. Karena saya dulu lahir di penegak. Seperti itu. Kalau untuk penggalan maupun siaga, saya tidak begitu fokus ke sana, apalagi Pandega. Tidak. Nah, kebetulan saja karena seiring berjalannya waktu juga saya disekolahkan di KMD, ya. Maka untuk prasyarat menjadi pembina itu sudah cukup mumpuni itu. Untuk saya seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Riwayat saya mencintai Pramuka itu seperti itu, kurang lebihnya. Selanjutnya, apa saja nilai-nilai yang ingin kakak pembina tanamkan kepada anggota Pramuka? Banyak sekali. Kalau dalam hal ini Pramuka di tingkat penegak, otomatis Trisatya dan Dasa Dharma itu mari kita berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena idealisme Pramuka itu kan pada dua inti itu. Kalau di tingkat penegak berarti Trisatya dan Dasa Dharma. Kalau di tingkat seperti siaga penggalan kan ada Dwisatya, seperti itu, ya. Pokoknya intinya pada Dharma dan Satya yang ada di Pramuka itu sendiri. Jadi mari kita belajar bareng-bareng, kita asah kepemimpinan kita asah tanggung jawab kita, kemandirian kita, dan seterusnya yang bagus-bagus mari kita asah. Karena hal baik itu nggak cukup baik, tapi nggak cukup hanya baik, tapi perlu tanggung jawab, perlu disiplin, ya, perlu berbicara yang baik, perlu melaksanakan tugas dengan jujur, ya. Dan seterusnya banyak sekali dalam Pramuka. Insya Allah semua kebaikan itu ngumpul jadi satu. Selanjutnya, di mana pertama kali kakak pembina dipercaya untuk menjadi? Di sini. Pada tahun 2011, 2012 itu adalah tahun-tahun pertama saya diangkat menjadi pembina lapangan di Ambalan kita. Ya, meskipun saat itu usia saya baru sekitar 20-an tahun, tapi jadi pembina lapangan itu sudah sejak itu di sini, di pangkalan saya sendiri, di alma mater saya sendiri.
tahun 2011 tahun 2012. Selanjutnya, setiap hari apa kegiatan pramuka dilaksanakan di SMK? Oke, untuk kegiatan pramuka di sekolahan kita ya itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Ya. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan organisasi pramuka di sekolah ini? Kalau yang terlibat itu mulai dari unsur yang paling tinggi adalah Kamabigus ya. Kemudian di bawahnya juga ada Wakakesiswaan atau pejabat Mabigus, kemudian kepala gugus depan atau Kabudep, kemudian pembina satuan dan unsur-unsur penegak. Dalam hal ini ada Dewan Ambalan dan Sangga Kerja, yakni kelas 12 dan kelas 11. Dan pesertanya adalah kelas 10. Itu unsur-unsur yang terlibat dalam kepramukaan kita. Seperti itu. Selanjutnya, siapa tokoh pramuka yang menjadi inspirasi bagi kakak pembina dalam membina Persebaya? Oke, kalau ngomongin tokoh pramuka itu saya langsung ambilnya yang dari Bapak Pandu Dunia ya. Bapak Baden Powell langsung yang dari London. Bapak Baden Powell itu dulu berkecimpung dalam dunia militer, juga suka berpetualang, sering berada di alam, kepemimpinannya bagus, sehingga bisa dijadikan contoh dalam kehidupan berpramuka di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa kegiatan pramuka dianggap penting untuk diikuti oleh para siswa? Ya, kenapa penting? Ya, di samping karena pramuka itu diwajibkan oleh negara ya. Pramuka itu sebetulnya kalau kita melihat pada idealismenya tadi seperti yang sudah saya singgung, ada Trisatya, ada Dasadharma, Dwisatya ya. Itu kan kemudian kalau di unsur penegak juga ada yang namanya Sandi Ambalan, seperti itu. Itu kan semua mengarah kepada hal-hal yang kebaikan, semua mengarah pada hal-hal kebajikan. Nah, ini penting sebagai wadah kita berkarya, wadah kita untuk berekspresi, memupuk rasa kemandirian, kedisiplinan dan seterusnya yang banyak sekali itu. Ya, seperti itu. Selanjutnya, mengapa Kak Amar tertarik menjadi pembina pramuka? Ya, sebetulnya kalau dikatakan tertarik ya 60-70% ya. Sisanya karena tugas. Jadi karena sudah diminta oleh Kamabigus atau kepala sekolah menjadi pembina satuan ya di bawahnya Kabudep, maka saya melaksanakan tugas saja. Karena tidak mungkin jika saya tolak. Ya, kalau saya tolak berarti itu artinya saya merendahkan harga diri saya sendiri. Ya, kalaupun saya diberi pilihan menjadi pembina satuan atau pembina pramuka di Pangkalan ini itu bukan hal yang gampang. Iya, ketika kegiatan berjalan lancar kita tidak menemukan apa-apa, tapi kalau ada kendala 1-2 yang itu berat, wah baru terasa banget. Ternyata tanggung jawab itu tidak remeh, tanggung jawabnya besar sekali. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau saya dikatakan tertarik ya persentasenya 60-70% ya, sisanya karena saya murni melaksanakan tugas. Selanjutnya, bagaimana cara Kak Amar menanamkan sikap disiplin dan bertanggung jawab kepada setiap anggota pramuka? Oke, untuk menanamkan rasa disiplin setiap hari kepada anggota ya otomatis saya harus memantau kinerja adik-adik yang menjadi penegak. Caranya bagaimana? Dengan komunikasi. Saya melihat pekerjaan mereka ya, mempersiapkan administrasi, mempersiapkan kegiatan, kemudian berkomunikasi dengan temannya, itu saya pantau semuanya. Kami pantau ya selaku pembina, kemudian kami refleksikan, kami evaluasi bagaimana baiknya seperti ini. Terus saya juga mencoba untuk bermusyawarah juga, karena namanya pramuka penegak itu sudah dewasa ya, tidak selamanya diarahkan terus, ada kalanya dimintain pendapat. Kira-kira seperti ini kamu setuju nggak? Kalau nggak setuju maunya seperti apa? Kita win-win solution. Sehingga untuk menumbuhkan itu tadi ya kebaikan, kemudian kedisiplinan tinggi dan seterusnya itu tidak lain adalah fondasinya adalah komunikasi yang baik. Ya, dicatat ya, digarisbawahi komunikasi yang baik.
Itu saja. Yang terakhir Pak, bagaimana harapan Kak Amar terhadap perkembangan kegiatan pramuka di masa depan? Ya, kalau perkembangan saya secara pribadi, semoga generasi muda yang saat ini kena paparan gadget ya, terus kena paparan brain rot. Pernah ya tahu ya brain rot apa ya? Nah, mari kita berorganisasi, mari kita ikut pramuka, dan mari kita berinovasi ya. Pramuka yang ideal di masa depan itu seperti apa? Mari kita song-song kehidupan masa depan dengan berorganisasi yang bijak, berorganisasi yang penuh inovasi, tidak membosankan, tidak menjenuhkan, tapi sesuatu yang bisa mendidik karakter kita agar lebih baik dari hari kemarin. Itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya mewawancarai untuk kegiatan teks kita organisasi kepramukaan ini. Ya, siap. Saya dari kelompok Kecamatan Yumuh ingin menyampaikan terima kasih karena Kak Amar telah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Oke, ya sama-sama ya. Semangat buat kalian semua. Semoga kelak menjadi pribadi-pribadi yang sukses, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Kita habis ini lanjut ke kakak pembina yang satunya lagi. Ayo, kita saksikan yang satunya gimana. Saya Aditya Nurul Fahmi dari kelompok Kecamatan Yumuh ingin mewawancarai Bu Vina terkait tugas kegiatan teks vital. Temanya dengan tema organisasi pramukaan. Langsung pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kakak pembina mengikuti pramuka? Kita memang dari sekolah itu sudah ditugaskan oleh kepala sekolah kalau setiap kegiatan pasti ada. Salah satunya adalah kegiatan pramuka, jadi sudah ditugaskan ada SK-nya juga. Oke, jadi tugas dari sekolah ya. Masuk pertanyaan itu, apa saja nilai-nilai yang ingin kakak pembina tanamkan kepada anggota pramuka? Yang ingin kami terapkan kepada adik-adik yaitu satu, kedisiplinan, yang kedua ketepatan waktu, yang ketiga adalah tanggung jawab. Nomor tiga, di mana pertama kali kakak pembina dipercaya untuk menjadi pembina pramuka? Pertama kali saya menjadi pembina yaitu waktu Bu Vina ngajar di SMA 1 Kaliwungu. Sebelum di sini Bu Vina ngajar di SMA 1 Kaliwungu sudah jadi pembina, dan di sini juga lanjut menjadi pembina. Jadi udah lama lumayan. Setiap hari apa kegiatan pramuka dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kendal? Untuk kegiatan pramuka, ekstra pramuka di sini dilaksanakan setiap hari Jumat setelah pulang sekolah, berarti mulai jam 2:30 setiap hari Jumat. Siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan organisasi pramuka di sekolah ini? Semuanya terlibat, mulai dari kepala sekolah, kesiswaan, terus guru yang ditunjuk menjadi pembina, semuanya terlibat. Selanjutnya, siapakah tokoh pramuka yang menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu dalam membina peserta didik? Gitu. Mungkin inspirasinya dari Bapak Mangkubuwono ya, itu menginspirasi sekali. Beliau salah satu tokoh pramuka yang menginspirasi, dan itu juga menjadikan nama pangkalan kita Insinyur Sutami Martatiana. Selanjutnya, mengapa kegiatan pramuka dianggap penting untuk diikuti oleh para siswa? Nah itu, untuk melatih kedisiplinan siswa. Disiplin kan banyak, disiplin waktu, disiplin akan menghargai, terus tanggung jawab. Semua peserta atau siswa itu harus bertanggung jawab akan dirinya sendiri dan orang lain. Seperti itu. Dan ke-8, mengapa Bapak Ibu tertarik menjadi pembina pramuka? Mengapa tertarik menjadi pembina pramuka? Yang satu adalah ditunjuk dari sekolah untuk menjadi pembina pramuka. Jadi mau tidak mau ya harus mau dan berusaha untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah.
Selanjutnya, bagaimana cara Bapak Ibu menanamkan sikap disiplin dan bertanggung jawab kepada anggota pramuka? Disiplin dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Terus melatih adik-adik dalam mendisiplinkan waktu, misalkan dari hal kecil saja, dari berjalan misalkan terus ada sampah, kita tolong dipungut untuk dibuang di tempat sampah pada tempatnya. Kalau waktu harus sesuai jam, jadi tidak usah terlambat seperti itu. Ya. Yang terakhir Bu, Ya. bagaimana harapan kakak pembina terhadap perkembangan kegiatan pramuka di masa depan? Di masa depan, pramuka saya ingin untuk terus berada dalam sekolah, dalam pengertian setiap sekolah harus ada pramukanya, karena itu untuk melatih kedisiplinan, jiwa kepemimpinan adik-adik juga untuk ke masa depan. Terima kasih Bu, mungkin itu saja yang mau ditanyakan mengenai teks berita organisasi pramuka. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Vina karena telah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan wawancara ini. Oke, semoga sukses ya.